Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Islam, terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum mulai videonya, saya doakan semoga Sobat Islam semuanya selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Jangan lupa untuk like dan share video ini agar kita selalu berbagi kebaikan dan inspirasi. Di balik debu dan puing serangan rudal yang mengubah Tel Aviv menjadi kota yang berduka, sebuah rahasia kuno telah muncul, sebuah penemuan yang dapat mengubah sejarah selamanya, sebuah bisikan perdamaian yang tak lekang oleh waktu, kini menjadi pusat dari narasi yang tak terduga, membawa dunia masuk ke dalam inti sebuah kisah yang jauh melampaui berita utama. Tel Aviv, kota yang baru saja diguncang oleh badai rudal Iran yang mengerikan, sebuah peristiwa yang dikenang sebagai Jumat Hitam di mana lebih dari 300 proyektil menghujam tanah Israel dan mengubah Skillen Gemerlap menjadi pemandangan yang menyayat hati, kini menemukan harapan dari dalam buminya sendiri. Di tengah-tengah kehancuran yang tak terhingga, di antara hiruk-pikuk tim penyelamat dan bau asap yang menyengat, sebuah tim kecil arkeologi forensik yang dipimpin oleh Dr. Eli Cohen, seorang ahli dengan rambut putih yang memutih karena pengalaman, ditugaskan untuk mendokumentasikan situs-situs bersejarah yang mungkin terdampak, bekerja di puing-puing sebuah bangunan tua di distrik Neve Zedek yang dulunya sebuah toko buku kecil, namun kini rata dengan tanah. Ketika seorang sukarelawan muda bernama Samuel melihat sebuah celah kecil di balik fondasi yang runtuh, di mana sesuatu yang bersinar redup tertutup lapisan tanah liat dan debu, dan dengan hati-hati, ia menarik sebuah bungkusan yang keras dan berat, terbungkus kain linen yang laput, yang ternyata adalah sebuah kotak kayu tua yang diukir dengan detail rumit yang sudah pudar. Dan tanpa pikir panjang ia membawanya kepada Dr. Cohen yang sedang sibuk mendokumentasikan pecahan keramik. Dan saat kotak itu dibuka, mata Eli langsung terbelalak, sebab di dalamnya terbungkus rapi dalam kain sutra yang sangat halus namun sudah pudar, terbaring sebuah buku. Bukan buku biasa melainkan sebuah manuskrip dengan sampul kulit yang sudah retak namun masih kokoh. Dan di permukaannya, ukiran kaligrafi yang samar-samar terlihat, sebuah tulisan yang bukan Ibrani, bukan Latin, melainkan huruf Arab kuno dalam gaya kufik yang elegan dan tegas. Dan dengan sekali pandang, Ali tahu, ini adalah sebuah manuskrip Al-Quran yang dilihat dari gaya kaligrafi, tinta, dan pigmen yang digunakan, diperkirakan berasal dari era yang mustahil, periode awal Islam sekitar abad ke-8 atau ke-9, sebuah artefak yang seharusnya berada di museum-museum besar di Timur Tengah, bukan di balik reruntuhan kota yang baru saja dibombardir. Ini tidak mungkin, bisik Eli. Suaranya tercekat saat ia memegang halaman-halaman yang terbuat dari kulit hewan yang sangat halus, velum, yang terasa berat dan padat di tangannya. Dan penemuan itu dengan cepat menarik perhatian global, mengubah situs reruntuhan Neve Zedek dari TKP menjadi lokasi arkeologi paling penting di dunia dalam hitungan jam, dengan para ahli dari seluruh Israel dan kemudian dari seluruh dunia, seperti Dr. Laila Haddad, seorang pakar manuskrip Islam dari Universitas Kairo, yang segera diundang melalui saluran diplomatik rahasia, datang untuk menganalisis artefak yang diberi nama manuskrip Neve Zedek tersebut. Analisis awal dari Laboratorium Konservasi Nasional Israel menguatkan dugaan Dr. Cohen dengan tes karbon-14 pada velum dan kulit sampulnya menunjukkan rentang waktu antara tahun 750 hingga 850 Masehi, menempatkan manuskrip ini sejajar dengan manuskrip-manuskrip terpenting seperti Al-Quran Sana'ah, sebuah temuan yang secara lokasi sangat mengejutkan karena Tel Aviv, sebuah kota yang baru berdiri pada tahun 1909, memiliki akar sejarah yang jauh lebih tua melalui kota pelabuhan kuno Java di dekatnya. Namun tidak ada catatan signifikan mengenai komunitas muslim yang makmur di area itu selama periode awal Islam yang dapat menjelaskan keberadaan artefak seberharga ini. Saat tim mulai membaca manuskrip itu, lembar demi lembar, kata demi kata, yang mereka temukan adalah sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Di tengah-tengah teks suci, di margin surah Al-Ma'idah, ada sebuah catatan tulisan tangan kecil dalam bahasa Arab yang berbunyi, baris-baris ini ditulis dengan tangan seorang hamba yang lemah, Yusuf bin Yahya, di tanah yang diberkahi oleh Tuhan, sebagai pengingat akan kemanusiaan kita yang sama di tengah-tengah perbedaan. Semoga kitab ini menjadi saksi bagi mereka yang akan datang.
Nama Yusuf bin Yahya tidak ditemukan dalam catatan sejarah manapun sebagai seorang ulama besar pada era tersebut. Tetapi frasa di tanah yang diberkahi oleh Tuhan membuat para ahli kebingungan, apakah itu merujuk pada tanah suci secara umum atau ada arti yang lebih spesifik untuk memahami bagaimana Al-Quran kuno bisa berada di sana. Tim Dr. Cohen mulai menggali lebih dalam reruntuhan bangunan, menemukan sebuah lorong rahasia di bawah fondasi yang mengarah ke sebuah ruang sempit yang tersembunyi. Di dalamnya ada lebih banyak artefak, termasuk tembikar Romawi, koin-koin dari masa Crusader, dan yang paling menarik, beberapa perkakas kuno yang mirip dengan yang digunakan oleh para pembuat buku, yang menguatkan teori bahwa ada sebuah komunitas muslim yang tersembunyi di area tersebut selama berabad-abad yang terlupakan oleh sejarah. Mungkin para pengungsi, sufi, atau para penjaga sebuah warisan yang didukung oleh sebuah legenda lama tentang sebuah keluarga muslim yang dikenal sebagai Al-Qurabi yang pindah ke Java setelah Perang Salib dan dikenal sebagai penjaga buku dan manuskrip, dan salah satu cabangnya konon pindah ke area pedesaan, yang kini menjadi telepon Afif untuk menghindari gejolak di kota pelabuhan, memunculkan dugaan bahwa bangunan yang runtuh itu adalah rumah terakhir mereka. Kisah Yusuf bin Yahya mulai terungkap, di mana para ahli menduga bahwa ia bukanlah seorang ulama terkenal, melainkan seorang juru tulis, seorang kaligrafer, atau bahkan seorang penjaga buku dari era Umayyah atau Abbasiyah yang melarikan diri dari gejolak politik dan membawa manuskrip ini bersamanya dalam perjalanan panjangnya, akhirnya menetap di tanah yang ia sebut diberkahi, mungkin karena toleransi dan keberagamannya. Bahkan pada masa itu, berita tentang penemuan ini menyebar ke seluruh dunia dengan kecepatan cahaya, menjadi narasi kuat tentang harapan dan takdir di tengah tragedi. Dengan reaksi politik yang beragam, pemerintah Israel merilis pernyataan yang menyebut penemuan itu sebagai bukti kuat akan sejarah yang saling terkait di wilayah ini dan berjanji untuk bekerja sama dengan para ahli internasional. Sementara negara-negara Arab dan Palestina memiliki reaksi yang campur aduk, dengan beberapa menuntut pengembalian artefak, sementara yang lain, seperti Imam Besar Al-Azhar di Kairo, melihatnya sebagai tanda dari Tuhan yang harus dihormati dan dijadikan jembatan untuk dialog. Dr. Eli Cohen sendiri menjadi pahlawan yang tak terduga, menerima ancaman dari ekstremis di kedua sisi, tetapi juga menerima ribuan pesan dukungan dari seluruh dunia, dari para ulama, rabi, pendeta, dan masyarakat biasa yang terinspirasi oleh kisahnya, karena ia hanya seorang ilmuwan yang bertugas mengungkap kebenaran, dan kebenaran ini jauh lebih kuat dari rudal manapun. Untuk mencapai kedalaman yang dibutuhkan untuk narasi yang luas ini, tim Dr. Cohen bersama Dr. Haddad memulai proses konservasi dan digitalisasi yang teliti menggunakan teknologi pencitraan multispektral untuk membaca tulisan yang sudah pudar dan mendeteksi lapisan-lapisan tinta yang tidak terlihat, menemukan bahwa manuskrip itu tidak hanya berisi teks Al-Quran yang standar, tetapi juga beberapa varian pembacaan qiraat yang berbeda dari yang umum dikenal. Sebuah temuan yang sangat menarik bagi para ahli tafsir dan linguistik. Dan setiap halaman adalah mahakarya dengan iluminasi yang menggambarkan motif-motif geometris yang luar biasa indah, serta beberapa gambar burung dan bunga yang sangat jarang ditemukan dalam manuskrip awam. Di surah Al-Kahf, ada sebuah catatan kaki yang ditulis oleh tangan Yusuf bin Yahya yang berbunyi, "Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sesungguhnya saat itu pasti akan datang, maka maafkanlah dengan maaf yang baik." Dengan komentar pribadi di margin yang ditulis dengan tinta yang berbeda, seolah-olah ditambahkan di kemudian hari, "Maafkanlah, ini adalah perintah yang lebih berat daripada mengangkat gunung, namun ini adalah kunci untuk memelihara jiwa." Pada halaman surah Ar-Rahman, yang dikenal dengan pengulangan ayatnya, "Maka nikmat Tuhanmu yang manakan yang kamu dustakan." Ada sebuah iluminasi yang sangat unik di bagian bawah setiap halaman. Ilustrasi kecil yang menggambarkan berbagai makhluk hidup, hewan, tanaman, dan manusia dari berbagai latar belakang. Sebuah representasi visual dari universalitas pesan Tuhan. Sesuatu yang sangat tidak biasa untuk manuskrip awal yang menunjukkan bahwa penulisnya ingin menekankan pesan-pesan tertentu, persatuan, pengampunan, dan universalitas kasih Tuhan. Para ahli menyimpulkan bahwa manuskrip ini bukan hanya salinan Al-Quran, melainkan sebuah karya seni, sebuah ekspresi spiritual,
dan mungkin juga sebuah pernyataan filosofis dari penulisnya. Di tengah-tengah kehebohan media, sebuah ide radikal muncul. Dr. Eli Cohen, bersama dengan wali kota Tel Aviv, mengusulkan untuk membangun sebuah museum baru di situs reruntuhan tersebut, yang akan didedikasikan untuk artefak tersebut dan dinamakan Museum Warisan Bersama, yang tidak hanya akan menampilkan manuskrip Neve Zeder, tetapi juga artefak-artefak dari sejarah Yahudi, Kristen, dan Islam di wilayah tersebut sebagai pengingat akan sejarah yang saling terjalin, sebuah gagasan yang mendapat dukungan luas tetapi juga menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok ekstremis yang menentang pembangunan museum yang memuliakan budaya Musul, meskipun momentum publik sangat kuat.